Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Pamungkas dari jurusan Teknik Industri angkatan 2022, kelompok 3, Praktikum Statistika 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul yang kedua untuk soal yang shift yang pertama. Baik, di sini kita bisa langsung lihat soalnya, tugas mingguan modul yang kedua untuk shift yang pertama. Jadi di sini soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Oke, jadi uji hipotesis ini adalah uji atau pengujian yang dilakukan untuk mencari tahu eh, apakah suatu pernyataan atau suatu klaim itu benar atau salah, sehingga dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa klaim atau pernyataan itu bisa kita terima atau bisa kita tolak. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, apa perbedaan antara hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA? Jadi kalau hipotesis nol atau H0 ini dia menyatakan bahwa eh, tidak ada perbedaan seperti itu antara kedua variabel atau tidak adanya perbedaan efek dari kedua variabel. Kalau hipotesis alternatif, justru ini dia kebalikan atau berlawanan dengan hipotesis nol. Dia menyatakan bahwa hipotesis alternatif ini menyatakan bahwa adanya perbedaan dari si kedua variabel tersebut. Kemudian yang ketiga, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Jadi dalam menguji hipotesis ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita bisa tentukan terlebih dahulu hipotesis nolnya atau H0 itu tentukan dulu. Kemudian setelah itu kita tentukan juga hipotesis alternatifnya atau HA atau H1. Setelah kita tentukan H0 dan H1, langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai atau tingkat signifikansinya. Bisa kita gunakan alfa 0,10, 0,01 ataupun 0,05. Setelah kita tentukan ingin menggunakan tingkat signifikansi yang mana, kita bisa langsung melakukan uji statistik. Setelah melakukan uji statistik, langkah selanjutnya kita bandingkan nilai p-value dengan nilai alfanya. Nah, dalam hal ini, kalau p-value-nya itu lebih kecil dari nilai alfa, maka si H0-nya ini ditolak kayak gitu. Kalau p-value-nya lebih besar dari 0, dari alfanya, contohnya 0,05 alfanya, p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 ini diterima. Setelah membandingkan p-value dengan alfa, langkah terakhir kita bisa menarik kesimpulan dari perhitungan ataupun informasi yang telah kita peroleh. Keempat, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Oke, jadi kalau left tail test itu dia menyatakan bahwa contohnya dia z hitungnya itu lebih kecil dari z tabel atau nilai suatu nilai lebih kecil dari nilai suatu nilai lainnya. Kemudian kalau right tail test itu dia contohnya nilai z hitungnya kebalikannya dari left tail, dia nilai z hitungnya akan lebih besar dari z tabelnya. Sedangkan kalau two tail test itu dia menyatakan perbedaan nilai antara keduanya, tapi tidak menyatakan bahwa tidak menyatakan mana nilai yang lebih tinggi atau yang lebih rendah antara satu sama lainnya seperti itu. Atau dengan kata lain, contohnya tidak boleh sama dengan z-tabelnya kayak gitu. Baik, soal yang kelima yaitu berikan contoh penerapan uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari atau dalam keseharian. Contohnya kayak pemberian pupuk pada tanaman gitu. Misalkan pohon jambu yang pertama diberikan pupuk tipe A, kemudian pohon jambu yang kedua diberikan eh, pupuk tipe B. Nah, dari sini kita tahu H0-nya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua pohon jambu tersebut mau pakai tipe pupuk A ataupun tipe pupuk B.
Sedangkan H1-nya ini menyatakan perbedaan eh, bahwa salah satu pupuk ini lebih baik seperti itu. Baik, kita ke soal yang keenam, yaitu Y Company mengklaim bahwa pada setiap produk biskuit yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh. Asumsikan jumlah rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit adalah 3,125 gram. Dalam standar dan standar deviasi sampel adalah 0,5 gram. Pada tingkat signifikansi 0,05, berapakah probabilitas produk tersebut memiliki tipe 2 error atau kesalahan tipe 2 untuk ukuran sampel 40 biskuit? Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini atau menyelesaikan soal ini, kita menggunakan software RStudio. Oke, kita sudah berada di software RStudio. Jadi, langkah pertama adalah kita menentukan dulu komponen-komponen apa saja yang diketahui. Misal, pertama, N. N-nya itu 40 atau jumlah biskuitnya itu 40. Kemudian sigmanya itu 0,05. Lalu kitaran yang diketahui ini, oke, ini sudah masuk ya nilainya. Kemudian kita cari standar deviasi dari mean atau dari rata-ratanya. Atau kita gunakan sintaks SEM sama dengan sigma dibagi akar N atau dibagi jumlah sampelnya itu sigmanya 0,5 dibagi akar 40. Kemudian kitaran, maka akan didapatkan hasil 0,079. Seperti itu. Setelah kita mencari nilai standar deviasi dari mean, kita hitung lower bound dari rata-rata sampelnya. Kita masukkan dulu untuk tingkat signifikansinya atau alfanya kita gunakan 0,05, kemudian M-nya atau min-nya itu 3, kemudian kita masukkan sintaks Q sama dengan Q norm, alpha min sama dengan M, SD sama dengan SEM, dan lower dot tail-nya sama dengan false. Lalu kita bisa run, maka akan didapatkan hasil 3,13. Setelah kita mengetahui nilai dari lower bound-nya, kita hitung probabilitas kesalahan tipe 2-nya. Ini yang ditanyakan pada soal menggunakan sintaks berikut, yaitu masukkan dulu MA-nya atau min aktualnya, yaitu 3,125 gram, dan P norm Q minus sama dengan MA, kemudian standar deviasinya atau SD-nya kita gunakan SEM, sama dengan SEM. Lalu bisa kita run. Maka didapat hasil probabilitas kesalahan tipe 2 ini dengan tingkat signifikasi 0,5 sebesar 0,52 atau 52%. Seperti itu. Dan kekuatan uji hipotesisnya itu sebesar 48%. Baik, sekian pemaparan pengerjaan tugas mingguan modul kedua dari praktikum statistika 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.